Agustin dengan NIM 2504107226. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi idhofah. Idhofah atau sering disebut juga mudhof ilaihi dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai penyandaran kata atau menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Penting untuk paham kaidah idhofah ini karena ia sering sekali ditemukan dalam kalimat bahasa Arab. Ia termasuk dalam bab majruratul asma, itu isim-isim yang majrur. Kalimat di bawah ini kitabu midarisi ala kitabi hunaka. Bukunya pengajar itu ada di atas meja di sana. Contoh kalimat yang ada idhofahnya yaitu ada di bagian yang berwarna merah. Kata kitabu mudarrisi di atas adalah contoh idhofah. Kitabu mudarrisi artinya buku pengajar, bukunya pengajar. Kitabu yaitu mudhof, artinya yang disandarkan. Mudarrisi yaitu mudhof ilaihi, artinya yang disandarkan. Susunan kata di atas adalah contoh dari idhofah dan secara sederhana bisa ditambahkannya untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ada dua bagian idhofah. Yang pertama yaitu mudhof atau kata yang disandarkan, dan yang kedua mudhof ilaihi yaitu kata yang disandarkan kepadanya atau tempat sandaran. Ada beberapa syarat tersusunnya idhofah, yaitu yang pertama yaitu ada mudhof harus bebas dari al-tanwin. Yang kedua, kedudukan mudhof bebas. Ia bisa mubtada maupun khabar dari isim majrur, dzaraf atau yang lainnya, tergantung kedudukannya di dalam kalimat satu sama lain. Artinya harakatnya pun bisa fathah, dhammah atau kasroh. Lihat contoh berikut ini. 1. Sayyaratu yaitu mudhof, mudiri yaitu mudhof ilaihi, artinya mobilnya pengajar. Yang kedua ada fi'il, fi yaitu huruf jar, kitabi yaitu mudhof ilaihi yaitu mudhof ilaihi, artinya di dalam kitab Allah. Yang ketiga ada tatah yaitu dzaraf bisa mudhof, syajaroti yaitu mudhof ilaihi, artinya di bawah pohon. Yang ketiga yaitu ada mudhof ilaihi, asalnya harus ma'rifat, tapi dia boleh juga nakiro. Namun yang terpenting 4. Mudhof ilaihi, kedudukannya harus majrur. Pada contoh di atas, tanda majrurnya adalah dengan harokat kasroh. Contoh-contoh idhofah yang lain, misalnya ada daftaru Ali yaitu buku tulis Ali. Azabu kubri yaitu azab kubur. Abnu Umar yaitu anaknya Umar. Ilmun nahwi yaitu ilmu nahwu. Idhofah bisa bertingkat-tingkat. Ya, idhofah bisa bertingkat-tingkat. Lihat contoh di berikut ini. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan yang berwarna merah. Bagian berwarna merah adalah bagian yang idhofahnya overlapping, berlapis-lapis.
Perhatikan gambar di bawah ini. Masjidu yaitu mudhof, rasuli yaitu mudhof ilaihi. Bisa juga ilaihi yaitu mudhof ilaihi. Artinya masjidnya Rasulullah, masjidnya Rasulnya Allah. Pada gambar di atas, kata masjidu adalah mudhof, lalu mudhof ilaihnya adalah Rasul, lalu Rasul menjadi mudhof lagi. Perhatikan, dia bebas dari al dan tanwin untuk lafaz Allah. Susunan idhofah juga dapat tersusun dari domir. Selain berupa zohir plus isim zohir, idhofah juga bisa tersusun dari isim zohir dan isim domir. Jadi, kalau ada zohir bersambung dengan isim domir, insya Allah bisa dipastikan itu susunan idhofah. Misalnya, jalabibihinna, artinya jilbab-jilbab kalian. Baituhu, artinya rumahnya dia. Azwajihinna, artinya suami-suami kalian. Kitabukum, artinya buku kalian. Mudhof dan mudhof ilaih dapat tersusun dari isim mabni. Kitabu man haza, artinya kitab siapa ini? Abnu man haza, artinya anak siapa ini? Falyakubudu rabba hadzal bait, artinya maka hendaknya mereka menyembah pemilik Baitul Haram ini. Al-Quran surat Quraisy ayat yang ketiga. Terdapat ada 3 di atas man, yaitu adalah isim mabni. Makna susunan idhofah. Susunan idhofah dapat berarti 3 hal yang masing-masingnya mewakili huruf jar. Yang pertama ada bermakna milik alam. Ini adalah asal huruf idhofah dan ini yang paling banyak yang untuk menggantikannya ke dalam bahasa Indonesia. Cukup ditambahkannya pada bagian mudhof. Misalnya baitu alaihi, yaitu rumah milik Ali atau rumahnya Ali. Yang kedua bermakna dari min, yaitu menjelaskan dari jenis apanya. Misalnya khotamu hadidi, yaitu cincin dari besi. Yang ketiga bermakna di fi. Untuk yang terakhir ini cukup jarang ditemukan. Misalnya azabu kubri, yaitu azab di kubur. Idhofah dalam i'rab. Untuk i'rabnya, maka hanya mudhof saja yang berhak memiliki posisi atau mauqif dalam kalimat, entah sebagai mubtada atau maf'ul bi ka atau khobar ka dan sebagainya. Adapun mudhof ilaihi selamanya akan di-i'rab majrur sebagai mudhof ilaihi. Contohnya qalamu, yaitu mubtada, midarrisi, yaitu mudhof ilaihi, maksuru, yaitu khobar, artinya penanya pengajar itu rusak. Fungsi idhofah. Idhofah memiliki 2 fungsi, yaitu tahrif dan taksis. Tahrif yaitu untuk memakrifatkan mudhof yang tadinya nakiro. Fungsi ini ada pada mudhof ilaihi yang berupa isim ma'rifat. Ingat bahwa salah satu dari beberapa isim ma'rifat adalah isim yang didhofakan kepada isim ma'rifat, maka ia menjadi ma'rifat. Yang kedua ada tahsis, adalah mengkhususkan. Ini jika
mudhof ilainya berupa isim nakiro. Jadi, dia tidak sampai menjadi isim mahrifat, namun dia menjadi lebih khusus. Sekian materi idhofah yang saya sampaikan, akhiri sampai sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik dalam penggunaan ejaan maupun dalam membaca Arabnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.